Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Puncak Kehidupan. Saudara, sadarkah saudara bahwa Tuhan sejatinya bisa tidak membutuhkan kita? Ya, karena Dia sudah memiliki segalanya. Dan sebenarnya yang Tuhan mau itu kita tidak kenapa-kenapa. Kita baik-baik saja. Tetapi keadaan kita bisa benar-benar baik, tidak kenapa-kenapa, kalau kita bisa memiliki Tuhan. Itu masalahnya. Lalu bagaimana caranya? Caranya kita harus bisa mengerti pikiran dan perasaannya, lalu melakukan apa yang dikehendakinya. Sesederhana itu, tetapi juga sesulit itu. Karena kita harus punya niat terlebih dahulu untuk mengerti kehendaknya. Sebab tidak mungkin Tuhan tidak memberitahu kalau kita benar-benar memiliki kehausan untuk mengerti dan melakukan kehendaknya. Saudara, Tuhan itu melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Dia tahu seberapa besar niat, kehausan, dan kerinduan kita untuk mengerti kehendaknya. Allah tahu. Maka kitalah yang harus membangkitkan gairah dalam diri kita. Tuhan tidak mungkin membuat hati kita bergairah, sebab tidak mungkin Dia melanggar tatanan yang dibuatnya sendiri, di mana manusia diberi kehendak bebas. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita kobarkan gairah kita, agar kita memiliki kehausan untuk mengerti kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Jangan lagi punya keinginan sendiri. Juga jangan membangun hasrat-hasrat, ambisi, kesenangan dari diri kita sendiri. Jadi, agar kita bisa memiliki gairah yang membara untuk mengerti kehendak Allah, kita harus dengan sengaja dan sadar mau mematikan keinginan dan hasrat dalam diri kita yang tidak mengarahkan kita kepada Tuhan. Kalau itu kita lakukan, kita akan merasakan kehadirannya. Kita bisa ada di hadapannya. Roh Kudus akan memberikan api dalam hati kita, yang mana api itu akan tergantung kita. Kalau kita kobarkan, maka gairah atau api itu akan berkobar. Tapi kalau kita matikan, juga akan mati. Itulah gairah atau api mengasihi Tuhan yang kita butuhkan. Jadi kita akan mengasihi Tuhan kalau gairah itu kita kobarkan. Dan kalau kita mengasihi Dia, kita akan mengerti apa yang dikehendakinya untuk kita lakukan. Kalau dulu, ketika kita masih hidup menurut keinginan dan kesenangan kita tidak tahu, karena kita anggap hidup dalam kesenangan sendiri itu wajar. Tetapi sekarang, setelah kita mengetahui kebenaran, kita tahu bahwa sebenarnya musuh yang tidak kita sadari adalah justru kewajaran hidup. Maka ketika kita mau hidup seperti anak dunia, gampangnya hidup wajar, berarti kita sedang membahayakan diri kita sendiri. Walaupun dalam pandangan umum itu dianggap biasa, saudara. Tetapi memang untuk menjadi kekasih Tuhan, kita tidak bisa begitu. Kita harus berani mematikan, berani tidak lagi menuruti segala kesenangan-kesenangan kita.
Kita tidak lagi mau hidup dalam kewajaran anak dunia. Tentu, itu sepertinya hal yang sulit dan bahkan terkesan tidak mungkin. Tetapi kita harus punya gairah untuk itu. Gairah itu harus kita kobarkan sampai kita bisa bayangkan kita sampai kepada puncak kekudusan, puncak kesucian, puncak kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela, saudara. Dalam hal ini, Roh Kudus pasti menyambut baik niat kita. Roh Kudus pasti menolong. Kita harus benar-benar punya ambisi untuk itu. Ambisi yang lain harus kita buang. Sampai pada satu keadaan di mana apapun yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Mau pergi kemana, kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak kita lakukan. Mau berbuat sesuatu, selalu kita pikirkan apakah Tuhan senang atau tidak. Bercanda pun kita tidak akan sembarangan. Dalam percakapan pun kita atur mana yang perlu, mana yang tidak perlu kita ucapkan. Itu berat, itu sulit. Tetapi kalau kita mau membiasakan, mau melatih diri kita, Roh Kudus pasti akan menolong. Kita akan memiliki kepekaan mendengar suara Roh Kudus. Apalagi seorang hamba Tuhan yang bicara di mimbar. Seharusnya tidak ada perkataan yang berasal dari pikirannya sendiri. Lalu bagaimana itu bisa terjadi kalau setiap hari melakukan segala sesuatu menurut pikirannya sendiri? Maka betapa beratnya menjadi seorang hamba Tuhan. Itulah sebabnya setiap hari pikiran harus kita isi dengan firman. Itu mutlak, tidak bisa tidak, saudara. Karena setan itu tidak hanya licik, tapi juga cerdik. Dia selalu menuntun, menggiring kita untuk meleset. Artinya memiliki kehidupan yang tidak sesuai kehendak Allah, supaya kita hancur dan tidak bisa sampai ke puncak kehidupan. Hati-hati dengan tontonan dan hiburan. Kita harus selektif. Jangan dengar suara yang dapat merusak pikiran. Iya, karena setan paling suka masuk ke dalam pikiran, saudara. Pikiran itu alat atau sarana setan untuk merusak hidup kita. Jadi, jangan beri kesempatan kepada setan, kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Sebaliknya, kita harus selalu berusaha mengerti kehendak Allah. Hidup sekudus-kudusnya, setepat-tepatnya, sebersih-bersihnya, supaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, bisa memiliki dan dimiliki Tuhan, bisa dinikmati dan menikmati Tuhan. Itulah puncak kehidupan yang sesungguhnya, yang harus kita raih dan perjuangkan. Percayalah, ketika kita sampai ke puncak kehidupan, hidup kita akan baik-baik saja, baik di bumi ataupun di kekekalan nanti. Itulah sejatinya hidup yang dijanjikan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6, di mana Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi, mari saudara, kita terus melangkah menuju puncak kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.